kemudian dari PT PLD, Mas Dirga ditugasi oleh Dirut PT PLD untuk hadir, dan saya perlu perkenalkan nih Pak Edi yang Pak Batik ini mewakili teman-teman industri. Beliau adalah Ketua GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Nusa Tenggara Barat, Palawan. Kemudian hadir juga teman-teman dari laut di NTB. Ini ada Pak Idoy, beliau KSOP di Lembar, terima kasih Mas. Kemudian ada Mas Sentot dari KUPP di Kayangan. Tahu Labuan Lombok, oh di Kayangan terus ya. Jangan dipersempit wilayah saya. Iya. Bayangan saya beliau itu Kayangan aja terus, padahal beliau itu di Labuan Lombok. Baik, kemudian ada dari teman-teman KKP. Kenapa saya undang? Karena nanti kita bicara prokes ya, teman-teman di Pelindo. Pelindo hadir karena dia potong rambut, saya kurang terkenal tadi. Beliau ini penguasa di Pelindo. Existing penonton yang disiapkan oleh ITDC dan NGPI selaku penyelenggara event ini di angka 65.000 sampai 100.000 penonton ini. Tiket terjual itu terus kita pantau day per day-nya, dan mudah-mudahan dengan sisa waktu maka 65.000 atau sampai 100.000 ini adalah existing penonton yang akan menonton MotoGP dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022. Nah, untuk 65.000 atau 100.000 existing penonton, kita menyiapkan ada 5 atau sekarang menjadi 6 pintu masuk menuju ke Lombok. Gate 1 kita asumsikan nanti Gili Lembar dari Gili ini di tempatnya Pak Bahar di Gili Mas, dan juga nanti akan menggunakan area lampu yang ada di sini. Nah, kemudian berikutnya ada Kayangan. Kenapa kita undang Mas Sentot? Ini Kayangan terus bunyinya, padahal di situ ada Labuan Lombok. Karena pergerakan 2 kapal cepat nanti akan melayani, mudah-mudahan tidak ada halangan. Satu sudah operasional, satu lagi kita persiapkan. Mudah-mudahan ini menjadi alat angkut kita untuk penonton yang tidak menggunakan kendaraan pribadi dari Sumbawa, maka akan menggunakan area yang ada di Mas Sentot di KUPP Labuan Lombok. Kemudian visa, tadi saya cek ke bandara, kita akan gunakan sebagai hub berikutnya, dan pergerakannya menjelang tanggal 17 itu sudah hampir satu harinya 3.500 PC seat yang akan terisi ke bandara kita. Dari berbagai rute ada peningkatan sampai jam 1 malam flight. Hotel terapung ini perhaps mungkin today is not final day, Pak. Jadi mungkin hari ini kita bisa membuat langkah-langkah konkret ya, nanti PLD bisa menyampaikan juga dengan detail ya. Karena kemarin setelah mendapat surat dari Pak Sekda tentang kebutuhan hotel terapung ini, kami juga melakukan internalisasi. Kami koordinasi juga dengan PLD untuk menginventarisir kapal apa yang siap untuk di deploy ke hotel terapung ini. Ada hal yang perlu kami sampaikan Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian, bahwa kami di Kementerian Perhubungan betul memiliki kewenangan untuk menugaskan pengoperasian terhadap kapal-kapal PSO penumpang yang dioperasikan oleh PLD. Namun kami juga ada constraint, ada limitation di kami, ada batasan perihal biaya operasional yang selama ini digunakan oleh kapal penumpang tersebut. Oleh karena itu juga hari ini saya minta kemarin juga
dari DJI itu hadir, mungkin nanti bisa menyampaikan pandangannya terkait hal itu. Selamat pagi juga Pak, mungkin kalau tidak Ibu Kasubdit yang menangani PSO, atau juga teman kami Pak Ibu ya, dari DJI sampaikan skema-skema dan juga biaya-biaya seperti apa yang dinegosiasikan pada kesempatan ini, sehingga teman-teman Bapak dan Ibu yang ada dari swasta, dari charter ini bisa dapat konkret dan menindaklanjuti mengambil sikap seperti apa. Memang nanti mungkin sifatnya itu bisnis to bisnis Pak ya. Kami dan teman untuk betul-betul event ini bisa sukses. Karena memang masalah utama kita sekarang ini adalah akomodasi, Mas. Kalau dari sisi fasilitas infrastruktur itu PU akan selesai. Kalau Pak Dirga, teman-teman yang datang dari Jakarta hari ini atau sebelum 1 bulan yang lalu datang ke Mandalika bisa jadi nggak tahu jalan. Karena PU itu sudah nggak ada siang, nggak ada malam. Dodogram itu nyelesain semua fasilitas itu menuju tanggal 6 Maret, Pak. Bayangkan tim dari Dorna ini, mereka selesai di Qatar itu tanggal 5. Tanggal 6 Maret kami sudah harus menyambut kedatangan dari logistik dari Qatar itu sebanyak 7 kargo kapal pesawat kargo dari Qatar Air. Tanggal 7 Pak, tanggal 6. Jadi selesai mereka race di musim ini, tanggal 5 di Qatar mereka harus terbang ke Mandalika. Persiapan tanggal 6 mereka akan main nanti di tanggal 18. Jadi sedemikiannya Mas, euforia dari MotoGP ini untuk kita sukseskan bersama. Itu ada 6 cabin ini, yang itu untuk 8 orang, ada 8 bed. Ini yang kelas 1B itu 4. Ada 4 bed. Oke, lanjut. Next. Nah, sedangkan untuk fasilitas ekonominya, tentu kalau misalnya yang selama ini berjalan Pak, itu hanya kita hanya menyediakan untuk kasurnya aja. Tapi nanti kalau untuk dalam rangka untuk di hotel kita akan update ya, kita akan berikan spray, bantal kepala, handuk, selimut dan juga untuk guest amenity-nya. Nah, tentu dalam pelaksanaannya mungkin kita Pak tidak bisa menerima untuk sesuai kapasitas, artinya tadi tipe 2000 harus 2000, tipe 1000 harus 1000, karena kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan di atas kapal. Jadi mungkin teknisnya untuk penumpang atau peserta nanti yang tipe ekonomi kita akan berikan berjarak 1 tempat tidur. Yang ini berjaraknya seperti yang di sebelah kanan itu ya, masih ada budaya, kita silang kita kosongkan. Jadi teman-teman mau diri berjumlah 50%. Nah ini sebagai perhitungan Pak, kemarin kita hitung untuk biaya yang sebagai booking hotel itu kita hitung kurang lebih sebesar 4,9 M. Nah ini adalah termasuk biaya-biaya mobilisasi kapal ke Sinabung dari Kombes, Tanjung Priok ataupun kalau untuk breakdownnya Pak, ini ada di sebelah kanan tarif per orang per kelas yang kanan ini Pak. Itu untuk kelas 1A itu kurang lebih sekitar 11.200.000 untuk 5 hari 4 malam. Sedangkan untuk kelas 1B-nya yang untuk 4 penumpang atau 4 nanti peserta itu 11,5 juta. Untuk kelas 2A-nya 9.200.000, kelas 2B-nya 10.900.000, sedangkan ekonominya 10.500.000 untuk 5 hari 4 malam. Perfect. Ini sebelum ada subsidi. Ya, belum ada intervensi subsidi begini. Artinya biaya ini adalah biaya sampai tadi yang ada di itu biaya mobilisasi dan biaya floating hotel ditambah dengan lost opportunity payment kalau kapal itu operasi secara reguler. Opportunity payment
ini lebih besar Pak, sekitar kurang lebih 15,7 M. Artinya nanti biaya per orang per hari per malam itu akan berbeda dengan sini. Nah ini ada penjelasan di sebelah kanan ini berbeda tadi dengan Sinabung. Untuk kelas 1 ini sekitar 11,3 juta, kelas 1B nya sekitar 11 juta, kelas 2A nya sekitar 10.750.000, kelas 2B nya 10.450.000, sekitar ekonominya kurang lebih 10 juta. Juga sedang berpikir-pikir bagaimana untuk memfasilitasi akomodasi yang diturunkan nantinya. Karena itu ada beberapa alternatif Pak untuk mencoba mengakomodir dari 30 sampai 35.000 penonton nanti yang sekarang masih belum kita tahu gitu ya. Itu kalau kita konversikan satu kamar berdua itu lebih untuk penonton, artinya kalau tidak dijadikan sebagai fasilitas isoter, maka yang perlu kita perhatikan juga nanti adalah bagaimana prokes. Nah, ini nanti ada tim kami dari tim kesehatan kami untuk divisi prokesnya yang akan melakukan asesmen, controlling serta supervisi setiap harinya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah pergerakan nanti dari penonton yang menginap di hotel tersebut. Pergerakan ini juga perlu kita antisipasi di mana saja titik-titiknya, karena di situ di titik-titik tersebut tim kesehatan juga harus melakukan screening. Ditambah dengan 2022 ada 500 panjang dermaga. Melihat tadi dari keterangan BDPR ini, kita akan coba untuk pola operasinya. Kalau melihat tadi apa yang disampaikan BDPR ini, itu kapal stay di dermaga, ya Pak? Iya. Stay di dermaga. Betul. Nah, dua kapal ini yang stay di dermaga ini panjang kalau kali dua sudah 290-an. Dia akan memakan space dermaga 300 lebih dengan panjang dermaga 440. Kebutuhan dermaga di sini bukan saja untuk rally saja. Di sana ada ALP yang reguler, Pak. Reguler. Kemudian informasi juga nanti dermaga kencana yang akan menggunakan juga, karena panjang kapal sampai 180-an, 200. Kemudian kalau memang itu terjadi dan nanti bila cruise itu akan juga menggunakan, ini akan overload ya. Akan overload. Nah, kita dari KSOP akan membuat suatu pola operasi harus ada dengan pelindung. Apabila ada cruise, kemudian reguler juga kita gunakan kapal ALP itu ditambah dengan 2 kapal pelni, tentunya tidak muat dermaga yang tersedia. Nah, yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa Sinabung dan Pulau ini pola operasinya mungkin menggunakan import. Penggunaan dermaga full, artinya ada cruise, kemudian dermaga kencana juga menggunakan, pelni dan menggunakan 2. Hitunglah 4 kapal. ALP yang reguler itu bisa kita pindahkan untuk dicadangkan di PTS, Pak. Oke. Yang reguler, kalau memang full itu. Artinya 4 kapal penggunaan ini perlu kita atur sedemikian rupa supaya apa? Nanti namanya penumpang atau penghuni hotel Sinabung ini
kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Dan pengaturan di dermaga ada di pelabuhan ini betul-betul ekstra pengamanan yang betul-betul ketat. Di samping protokol kesehatan, juga pengamanan dari segi security-nya. Ya. Penumpang atau penghuni hotel itu kita atur dari terminal menuju ke kapal. Itu kita sudah buatkan SOP-nya, pengamanan dari luar masuk ke terminal, barang-barang harus melalui X-ray. Ya.